Rasanya ada kepuasan kalau bisa melukai laki-laki. Mungkin perlakuan saya kepada laki-laki itu saya ingin membalas kepada bapak saya, tapi saya tidak bisa membalas. Jadi saya alihkan kepada orang lain. Mungkin yang saya rasain, saya kepingin rasa sakit, kecewa saya itu agak hilang gitu dengan melukai orang lain. Ketika orang tua saya terlibat dengan ritual itu adalah di mana rumah tangga orang tua saya itu tidak harmonis. Bikin nama keluarga malu semua. Kamu perempuan, malah kamu menghajar anak laki-laki. Ayah saya seperti memiliki temperamen yang keras, juga tidak bisa setia kepada ibu saya. Sering berantem, bertengkar, sering mau bunuh diri ibu saya karena tidak kuat. Dan semuanya itu membuat diri saya jadi tumbuh menjadi seorang yang pemberontak. Kemudian saya juga tanpa saya sadari sangat membenci laki-laki. Saya nggak sadar sudah membuat satu kepahitan yang dalam. Dan saya terbentuk menjadi seorang yang introvert. Tidak suka bergaul, tidak suka ketemu orang. Saya lebih suka berdiam di dalam kamar. Banyak kali laki-laki tertarik kepada saya sebenarnya sangat rasanya benci ya. Jujur sebenarnya saya benci, tapi karena saya mungkin ada dendam, jadi saya membiarkan mereka mendekati saya. Jadi kadang-kadang saya iakan gitu untuk berpacaran, tapi nggak akan lama, paling lama 1-3 bulan. Saya harus lakukan itu seperti terus gitu supaya mereka kecewa. Rasanya ada kepuasan kalau bisa melukai laki-laki. Yang saya lihat akibat dari okultisme itu, saya diberikan satu kemampuan seperti bisa melihat alam roh, dan itu sangat mengganggu karena setiap kali roh-roh jahat itu menampakkan diri, itu membuat saya ketakutan. Jadi saya tidur itu sering tidak bisa nyenyak, pikiran saya sangat terganggu, saya tidak bisa tenang, juga saya nggak punya tujuan hidup, jadi nggak tahu mau jadi apa. Pokoknya dalam diri saya cuma mau berontak. Seorang yang saya kenal memberikan traktat yang berisi ayat-ayat penginjilan. Ya, pada saat saya dikasih itu saya lempar. Tapi 1-2 ayat kayaknya ada yang nyentel gitu. Yohanes 3:16, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus. Itu tidak langsung tercerna, tapi tiba-tiba Tuhan itu membuka pengertian pada saya. Saya kan senang di dalam kamar tuh, merenungkan hidup. Tiba-tiba Tuhan buka, coba kamu pikir kamu bisa nggak selamatin diri kamu. Kamu dari kecil nggak pernah diajar marah, benci, dendam, tapi kamu punya sifat itu. Terus kamu perhatiin semua orang juga dari kecil nggak pernah loh diajar jadi penjahat, mereka bisa jadi jahat. Di situ saya mulai berdoa, Tuhan kasih tahu siapa Tuhan yang harus saya sembah, siapa Tuhan yang harus saya ikutin, yang bisa menyelamatkan saya. Lalu barulah apa yang saya baca di traktat itu muncul, yang Roma 3:23 juga tuh. Semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Terus saya tanya gimana caranya saya bisa menerima keselamatan, baru Yohanes 3 ayat 16 tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Terus Tuhan bukain lagi, kenapa harus melalui aku? Karena harus ada korban yang menggantikan dosa manusia. Jadi harus ada yang dikorbankan, yaitu korbannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu saya mulai terbuka untuk menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup saya. Setelah saya menerima Tuhan Yesus, yang paling saya rasakan adalah damai sejahtera. Saya merasa dikasihi. Yang saya merasa dulu hidup saya nggak ada artinya, nggak dikasih oleh Bapak saya. Tapi saya bisa berjumpa dengan satu pribadi yang mencintai saya begitu dalam.
Dari sejak perjumpaan saya itu, hidup saya berubah total. Ayah juga minta maaf ya. Selama ini bikin kamu tersiksa, bikin kamu dijahatin. Ayah selama ini keras sama kamu. Iya, aku udah maafin ayah kok. Saya melayani bapak saya dan saya bilang bahwa saya mengampuni setiap apa yang dilakukan bapak kepada saya. Begitu juga bapak saya minta maaf. Hubungannya jadi penuh kasih. Setelah saya diubahkan Tuhan, bisa melihat laki-laki dengan cara pandangnya Tuhan, saya dipertemukan dengan suami saya dan bisa mengasihi dia seperti yang Tuhan mau. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Dia bisa menebus kita, dia bisa membebaskan kita, dia juga bisa menyembuhkan kita. Nah, ayat ini menjadi ayat emas yang begitu menyentuh hati saya dan merupakan jalan keselamatan buat saya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.